Demikianlah sabda kebenaran Tuhan yang terkutip dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 14. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam waktu beberapa hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita jalani dengan sebuah kondisi yang cukup tidak mengenakan, mengancam kehidupan kita, dan beberapa orang mengalami panik yang berlebihan pasca diberlakukannya dan diumumkannya tentang informasi mengenai penyebaran virus corona COVID-19 yang cukup banyak menginfeksi banyak orang, dan perkembangan virus itu cukup cepat, sehingga atas kondisi seperti ini pemerintah pusat yang diresponi juga oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi, tingkat kota dan kabupaten, dan juga diresponi oleh berbagai institusi, lembaga-lembaga perkantoran, termasuk juga lembaga pendidikan, dan juga direspon oleh lembaga-lembaga keagamaan tentang diberlakukannya social distancing. Saya rasa kita semua paham tentang social distancing ini, yang intinya berisi sebuah anjuran agar kita menjaga jarak, agar kita menjaga kebersihan, agar kita mengambil sisi kehidupan yang berpola pada pola-pola kesehatan. Dan karena wabah corona COVID-19 ini cukup cepat perkembangannya, maka dalam social distancing ini juga diberlakukan beberapa kantor, beberapa lembaga pendidikan, beberapa lembaga keagamaan menyarankan agar semua aktivitas-aktivitas yang sifatnya mengumpulkan orang begitu banyak sementara ditiadakan, dan kegiatan-kegiatan tersebut diberlakukan di rumah. Misalnya di tempat kami di Sekolah Tinggi Teologi GPI Papua, atas kondisi ini maka para dosen mengambil sikap, mengambil reaksi, mengambil respon dengan memperlakukan agar mereka, para mahasiswa, melakukan perkuliahan di rumah, dan para dosen bisa dengan kreativitasnya melakukan perkuliahan secara online menggunakan media massa, aplikasi-aplikasi yang bisa menyampaikan berbagai informasi, khususnya berkaitan dengan informasi-informasi pendidikan. Nah, saudara-saudara, secara jujur bahwa kondisi ini seperti dikatakan tadi membuat kita takut. Dan secara jujur juga kondisi ini menimbulkan sebuah ketidakpastian dan juga menimbulkan pro dan kontra di antara banyak orang. Khususnya juga pro dan kontra di dalam kehidupan bergereja merespon tentang social distancing yang diresponi oleh berbagai gereja. Di satu sisi ada orang yang mengatakan bahwa social distancing tersebut menguji iman kita, agar apakah kita setia, apakah kita mau tetap bersekutu di dalam rumahnya yang kudus itu. Saudara-saudara, saya tidak ingin berpolemik bahwa pendapat itu adalah sebuah pendapat yang sah saja. Pendapat itu juga memperlihatkan bahwa orang yang memiliki pandangan ini, dia memprioritaskan imannya di tengah-tengah kondisi dan ketakutan yang sedang mengancam ini. Tetapi yang ingin saya katakan, saudara-saudara, bagi kita yang memiliki pendapat
bahwa iman kita harus di atas segala sesuatu, termasuk di tengah-tengah ancaman yang sedang melanda kehidupan kita. Namun kita juga harus menghargai, menghormati saudara-saudara kita, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta lembaga dan kantor, serta lembaga-lembaga keagamaan yang menganjurkan agar kita tidak berkumpul untuk sementara waktu, supaya kita bisa menghindarkan diri dari inspeksi itu dan tidak menjadikan diri kita sebagai media untuk penyebaran virus tersebut kepada orang lain. Saudara-saudara, yang ingin saya katakan adalah bahwa di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita harusnya memiliki keimanan yang bijak. Iman yang bijak artinya apa, saudara-saudara? Iman yang bijak adalah iman yang juga memperhitungkan segala sesuatu dengan matang. Bukan saja mementingkan apa yang dirasa oleh kita sebagai kebaikan, tetapi iman yang bijak juga adalah iman yang matang, iman yang menghormati orang lain, iman yang menghargai, dan juga tentunya adalah iman yang bisa memberikan penghiburan dan penguatan, dan bukan justru iman yang mendatangkan berbagai polemik dan pada akhirnya kita terlibat dalam perdebatan yang sia-sia. Dan karena itulah saudara-saudara, sesuai dengan apa yang menjadi tema khotbah dari Gereja Protestan Indonesia di Papua, yang pada minggu ini mengambil tema Allah sumber sukacita, yang didasarkan pada pembacaan kita dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Setidaknya ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita agar kita juga bisa menjadi sumber sukacita kepada semua orang, karena Allah adalah sumber sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, dalam teks bacaan kita pada hari ini dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Kalau kita membaca bagian ini, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan akan sebuah pesan praktis yang disampaikan oleh penulis Efesus agar kita bisa berlaku menjadi anak-anak terang. Saudara-saudara, penegasan tentang anak-anak terang ini disampaikan secara gamblang, secara jelas oleh penulis Efesus dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah kenapa kita harus menjadi anak terang. Dalam ayat 8 yang menjadi awalan dalam teks bacaan kita pada hari ini, ditegaskan di sana adalah bahwa dahulu kamu adalah anak-anak gelap. Setelah penegasan ini ingin memberikan sebuah penegasan bahwa kita yang dulu adalah sebagai anak-anak gelap, artinya anak-anak yang tidak mengikuti segala perintah Tuhan, telah banyak melakukan pelanggaran dan dosa, dan karena itu kita disebut sebagai anak-anak gelap, karena kita tidak mencerminkan kehidupan yang baik. Dan tentunya sebagai anak-anak yang gelap, kita akan mendapatkan resiko kehidupan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, dan kita tidak layak untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu. Akan tetapi karena kasih karunia, maka penulis kitab Efesus menegaskan, dahulu kamu adalah anak gelap, tetapi kini kamu telah menjadi anak-anak terang karena karya dan penebusan Kristus yang telah berkorban menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam teks bacaan kita pada hari ini, selanjutnya penulis kitab Efesus menjelaskan tentang tanggung jawab kita sebagai anak-anak terang, anak-anak yang memancarkan kasih karunia bagi banyak orang. Dalam teks bacaan kita disebutkan pada bacaan ini, pada ayat 9 dikatakan, sebagai anak-anak terang, maka kita harus berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Saya rasa ini merupakan pesan yang sangat baik, pesan yang sangat praktis, karena ciri daripada anak terang, ciri daripada anak-anak yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus adalah anak-anak atau orang-orang yang hidupnya baik. Hidupnya bisa mencerminkan keadilan dan hidupnya selaras dengan kebenaran seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, dan orang-orang yang benar adalah orang-orang yang berpihak pada kehidupan yang benar dan dia tidak pernah kompromi kepada ketidakbenaran. Terus sebabnya saudara-saudara, dalam teks bacaan kita pada hari ini, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, maka lebih tegas lagi disampaikan dalam firman Tuhan pada hari ini pada ayat yang 11. Kita dianjurkan, kita dilarang oleh Tuhan untuk mengambil sikap yang pro terhadap kehidupan atau perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kegelapan. Saya rasa kita sekalian bisa paham, hidup yang penuh dengan kegelapan adalah seperti dikatakan tadi, bahwa hidup yang diwarnai dengan kegelapan adalah hidup yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menentang, melawan, dan tentunya bertolak belakang dengan kebaikan, bertolak belakang dengan keadilan, dan bertolak belakang dengan kebenaran. Segala rupa hidup yang mencerminkan dosa adalah disebut sebagai kehidupan yang diwarnai oleh kegelapan. Dan dalam teks bacaan kita pada hari ini ditegaskan bahwa kita tidak boleh kompromi. Kita sebagai anak-anak terang tidak boleh hidup terlibat dalam kehidupan yang penuh diwarnai dengan kejahatan. Bukan saja berbuat, ayat 12 mengatakan menyebut saja. Kita tidak boleh untuk menyebut sesuatu yang jahat yang dapat mendatangkan murka dan dapat melunturkan status kita sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya pikir bagian firman Tuhan ini menarik untuk kita gumuli bersama-sama, khususnya berkaitan dengan kondisi kita yang sedang menghadapi social distancing. Dan khususnya bagian firman Tuhan ini juga saya tujukan kepada saudara-saudara yang mungkin tidak sempat bersekutu, beribadah karena kondisi yang sedang dihadapi, di mana kita harus membatasi perjumpaan dengan banyak orang, kita harus membatasi interaksi, berkumpul dengan banyak orang demi kesehatan dan keamanan kita bersama-sama. Teks firman Tuhan pada hari ini menyapa kepada saudara-saudara yang ada di rumah, mengingatkan agar kita juga sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari anak-anak terang, orang-orang yang percaya, kita diingatkan sekali lagi. Kita tidak boleh memikirkan tentang hal-hal yang jahat. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat. Bahkan mengucapkan segala sesuatu yang jahat saja itu dilambangkan sebagai orang-orang yang layak disebut sebagai orang-orang yang tidak menerima terang Kristus. Karena saudara-saudara, kita paham bersama-sama dalam kondisi seperti ini, seperti bagian di awal tadi, bahwa dalam kondisi corona COVID-19 yang mewabah menjadi pandemi bagi kehidupan kita di atas muka bumi ini, tadi dikatakan bahwa ada pro dan kontra. Saudara-saudara, sebagai masyarakat yang memiliki pikiran, apalagi kita hidup dalam masyarakat demokrasi yang dimungkinkan agar kita memiliki pendapat-pendapat, termasuk dalam pendapat keagamaan, boleh kita memiliki pendapat demikian. Tetapi hal yang perlu diingat berdasarkan bagian firman Tuhan hari ini adalah bahwa apapun yang menjadi pikiran kita, apapun dasar argumentasi kita, khususnya ketika kita
menghadapi bersama-sama situasi yang tidak membuat kita nyaman, Corona COVID-19, maka hendaklah ketika kita berpendapat, kita berargumentasi, jangan melepaskan dan membiarkan diri kita pada akhirnya terjebak dalam pendapat-pendapat yang jauh dari kebaikan, pendapat yang jauh dari keadilan, pendapat yang jauh dari kebenaran Tuhan. Bahkan pada akhirnya kita pun akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebagai orang yang percaya, kita diingatkan bahwa dasar pikiran yang jahat, perbuatan jahat, menyebutkan saja kita tidak boleh melakukannya. Dan karena itulah saudara-saudara, saya pikir daripada kita terjebak dalam debat kusir yang tidak berguna, lebih baik kita memanfaatkan kondisi situasi seperti ini dengan perbuatan yang bijak. Saran yang disampaikan oleh penulis kitab Efesus pasal 5 8 sampai dengan 14 ini yang cukup juga menarik perhatian kita adalah pada ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya pikir kita bisa menguji segala sesuatu yang ada pada kita. Kita berintrospeksi, kita menelanjangi diri menurut bahasa yang digunakan oleh Efesus pasal 5 ini. Kita berintrospeksi diri, kita menguji apakah pendapat kita, apakah argumentasi kita, apakah tindakan kita, apakah sikap kita ini berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Ini lebih baik, lebih penting ketimbang kita berdebat di media sosial, apalagi sampai kita menyampaikan berita-berita hoax, menyampaikan berita-berita yang cukup menakutkan, dan pada akhirnya justru membuat orang hidup dalam ketidaknyamanan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan, ujilah, telanjangilah dirimu, introspeksilah. Lebih baik kita menguji dan mengintrospeksi diri daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan dan melukai hati Tuhan, dan juga membuat banyak orang menjadi ketakutan dan menjadi cemas, dan hidup kita menjadi lebih tidak nyaman lagi. Bapak Ibu dari saudara yang sangat dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tema kita di Gereja Protestan Indonesia di Papua yaitu Allah sumber sukacita. Teks bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kalau Allah menjadi sumber sukacita, maka kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepadanya harus menjadi sumber sukacita kepada semua orang. Kondisi apapun, kondisi sepanik apapun, kondisi segenting apapun, kita harus tetap menjadikan diri sebagai anak terang yang mampu menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Apalagi seperti dikatakan tadi, kita ada dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi di mana COVID-19 yang telah mewabah dan menjadi pandemi di muka bumi ini. Maka baiklah pikiran, perbuatan kita mencerminkan juga kebaikan yang membawa sukacita kepada banyak orang. Bagaimana ciri-ciri daripada sumber sukacita bagi semua orang itu? Bagaimana menjadikan diri kita sebagai sumber sukacita bagi banyak orang? Firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 14 jelas bagi kita sekalian. Kalau kita mau menjadi sumber sukacita bagi semua orang adalah, maka semua kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan sebagai anak-anak terang. Kehidupan sebagai anak terang itu ditandai dengan rupa-rupa kebaikan, rupa-rupa keadilan, dan rupa-rupa kebenaran. Dan untuk itu semua, maka hal yang paling penting bagi kita sekalian adalah menyatakan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, daripada kita terlibat dalam polemik yang tidak sia-sia, yang sia-sia maksud saya, lebih baik kita menjaga diri, menjaga kesehatan,
kita mengikuti semua anjuran-anjuran kesehatan yang disampaikan oleh orang-orang yang paham. Kita juga turut mendoakan dan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun semua orang yang terlibat untuk menuntaskan wabah Corona COVID-19 di Indonesia khususnya, lebih khusus di Papua, dan juga terlebih khusus yang di atas muka bumi ini. Kita doakan pemerintah, kita doakan orang-orang yang terlibat yang menjadi garda terdepan dalam penuntasan penyebaran corona ini. Kita doakan para dokter, kita doakan para suster, para mantri, semua petugas-petugas rumah sakit yang langsung bersentuhan dengan virus itu. Kita doakan agar mereka sehat, dan kita doakan mereka yang sudah terpapar corona, karena tugas dan tanggung jawab itu kita doakan agar mereka cepat pulih, agar mereka cepat sehat, dan keluarga mereka dilindungi, anak-anak mereka dilindungi. Saya kemarin membaca testimoni dari seorang perawat yang harus terpaksa mengisolasi diri karena dia menjalankan tugasnya untuk mengobati orang-orang yang terinfeksi virus corona ini. Maka dia pun dianggap bahwa sudah terpapar oleh virus itu. Maka dia harus berkorban untuk tidak pulang ke rumah, tidak menemui anak-anaknya, dan dia bercerita bahwa sebetulnya mereka para medis ini juga memerlukan support, memerlukan dukungan, terutama dukungan penguatan, dukungan doa dari kita sekalian, agar mereka bisa bekerja secara maksimal dan mereka juga bisa terhindar dari virus yang mengancam kehidupan mereka. Ini yang penting yang kita doakan, dan yang lebih terpenting juga adalah mari kita jaga kesehatan. Mari kita betul-betul menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah, sebagai anak-anak terang yang diciptakan secara sehat. Dan untuk itulah dalam masa ini, sebagai anak terang, tugas utama kita adalah juga menyatakan terang, menyampaikan pesan kesehatan supaya orang-orang terhindar dari virus corona. Seperti Kristus, dalam penderitaannya dia tetap menjadi alat yang hebat, yang luar biasa. Dalam penderitaannya ia tetap memberikan kabar sukacita demi menyelamatkan kita yang berdosa ini. Apalagi kita berada dalam minggu sengsara, dan saya pikir ada korelasinya, ada relevansinya, ada korelasinya antara minggu sengsara dengan social distancing ini. Kalau minggu sengsara mengajarkan kepada kita untuk introspeksi supaya kita melihat karya agung Kristus yang telah menderita dan mati untuk dosa kita, maka dalam social distancing ini juga kita diajak agar kita bisa membatasi diri, agar kita bisa menjaga kesehatan, mengurung diri, mengisolasi diri, agar kita tidak menjadi terpapar dan kita memaparkan virus pada orang lain. Saya rasa social distancing ini dengan masa minggu sengsara bisa kita gunakan untuk merefleksi, untuk mengintrospeksi bahwa Tuhan terlebih dahulu menderita bagi kita. Dan kalau saat ini kita diajak untuk membatasi kegiatan sosial kita, aktivitas sosial kita, maka sebetulnya ada maksud Tuhan yang berguna untuk kita sekalian. Tuhan memberkati, selamat menyongsong minggu sengsara, Kristus memberkati kita, dan COVID-19 ini kita doakan agar segera berlalu. Amin.